Hai, perkenalkan nama saya Ade Priyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar jaringan komputer dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang keempat, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan yang keenam, jaringan-jaringan, jenis-jenis jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer atau komputer. Hey, perkenalkan nama saya Ade Priyadi. Saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar jaringan komputer dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang keempat, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan yang keenam, jenis-jenis jaringan. Pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. Dua unit komputer ini dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, berbagi resource dan dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan, hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antara node atau komputer, yakni yang pertama peer-to-peer. Peer artinya rekan kerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Yang kedua, client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan, serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Jenis layanan client server antara lain, yang pertama file server, memberikan layanan fungsi pengolahan file. Yang kedua print server, memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini. Stasiun lain dapat meminta pelayanan. DIP. Yang keempat DIP, Document Information Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Ketiga, kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, memerlukan administrator jaringan. 4. Kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar. Yang kedua, tingkat keamanan rendah. Yang keempat, tidak ada manajemen jaringan. Yang keempat, penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang kelima, semakin banyak mesin yang disaring akan memengaruhi kinerja komputer. 5. Kelebihan jaringan client server. Yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Kedua, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Keempat, manajemen jaringan terpusat. Yang keempat, semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Kenan, kekurangan jaringan client server. Pertama, membutuhkan administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Ketiga, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. 4. Anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Kelima, bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses.
Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan adanya media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sesama harus memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi sebagaimana berikut. Yang pertama, jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer dari klien. Dengan sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua, dari jaringan komputer, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun setiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrean yang sudah diatur sistem. Sedangkan sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan semua atau beberapa pekerjaan bersama-sama. Host melayani pekerjaan terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Ketiga, jaringan komputer. Metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sedangkan sistem terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi, terpusat pada komputer utama atau host. Sejarah jaringan dan internet. 1. Jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep terdistribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Transition System. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer, dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency (ARPA) dibentuk oleh Department of Defense USA. 1957 didesain awal dari ARPANET, diterbitkan pada tahun 1969. DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Kedua, sejarah singkat internet dan web. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency (ARPA) dibentuk oleh Department of Defense USA. Pada tahun 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Pada tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Pada tahun 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP. Pada tahun 1972, Internet Networking Group (INWG) dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari Telnet diusulkan. 1973, ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk fast transfer RFC 454 diusulkan. Pada tahun 1974, desain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Fincher dan Botkan dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. Pada tahun 1982, TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET dan dispesifikasikan oleh DoD. Pada tahun 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser. University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah web browser yang bernama Viola, diluncurkan oleh PW dan mendistribusikan bersama Chrome www. Pada tahun 1993, NSF membuat internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain. Versi pertama dari Mosaic untuk OS Windows yang dikembangkan oleh Mark Anderson dikeluarkan oleh NCSA White House Online. National Information Infrastructure (ACT) lolos, dan pemerintah Amerika Serikat mulai lebih serius dalam penanganan website. Pada tahun 1994, Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Spam mail menjadi kasus besar dalam sebuah lembaga hukum yang bernama Center and Segel menyebarkan mail ke seluruh dunia tentang servis untuk mendapatkan green card.
First Virtual menjalankan cyberband yang pertama di tahun 1994 ini. Yahoo didirikan dan juga menjadi tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Pada tahun 1995, CompuServe, America Online, dan Prodi mulai memberikan servis akses ke internet. Perusahaan Matt Anderson, Netscape Communication Corporation, menjadi publik dan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga initial public offering IPO. Share di NASDQ. NVS tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Pengguna domain mulai membayar untuk semua domain yang digunakan dan hosting ke internet. Keempat, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah: pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program atau peralatan, dua, khususnya data yang digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan, tiga, high reliability atau kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan. Itu yang pertama, akses informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Kedua, komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Yang ketiga, hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mengganggu bagi sebagian orang karena bisa menimbulkan masalah sara. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Yang keenam, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, local area network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak jauh lebih dari sekitar 200 meter. Kedua, metropolitan area network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebeban di dalam sebuah kantor besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, wide area network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serap optik, karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh, jaringan komputer antar Citibank yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara yang lain yang saling berhubung dengan jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau sirkus yang terbesar di seluruh dunia, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.